Kemudian masuk usia tahapan kata Rasul usia 7 sampai 12 tahun. Ini memasuki usia mumayyiz. Maka perlakukanlah dia seperti tawanan. Ini kata Rasulullah. Tawanan itu apa? Diajarkan disiplin. Maka ajarkanlah dia untuk sholat. Kan perintahnya juga ajarkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun dan pukullah di usia 10 tahun kalau dia tidak mengerjakan sholat. Artinya apa? Dari usia 7 tahun itu kita harus penuh kesabaran. Jangan bikin cepet-cepet anak bisa sholat, bukan. Tetapi ajarkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran gitu ya. Nah kalau kita sudah mengajarkan anak untuk sholat selama berapa? Berarti 4 tahun, sehari 5 kali, berarti berapa? Itu kurang lebih sekitar hampir 5.000 kali. Kita mengajarkan anak untuk sholat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, baru boleh dipukul. Jadi bukan ujung-ujung kita pukul aja, bukan. Kan ada awalnya, ajarkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun. Kalau dia belum mau sholat di usia 10 tahun, ketika kita sudah ikhtiar maksimal, baru pukul. Dan di tempat yang tidak menyakitkan. Itu aja untuk sholat sebagai tiang agama, sebagai ibadah yang utama, apalagi untuk pelajaran ya. Jangan sampai untuk pelajaran ini bapak ibu melakukan anak sebagai tawanan, nggak bisa cepret, nggak bisa dicubit. Nah anak boro-boro mau belajar, yang ada trauma ya. Sampai ada di mana di Surabaya ya, ibunya sampai dihukum. Kenapa? Anaknya dipukuli pakai selang coba, karena nggak bisa matematika. Astagfirullahaladzim. Kalau anak langsung bisa, namanya bukan proses belajar, ya bu ya. Jadi kalau anak langsung bisa itu namanya bukan proses belajar. Maka anak ada ketidakmampuan dulu, baru diajarin sama kita, baru mampu. Ya. Nah ini mungkin yang harus diperhatikan dari sekolah. Nuwun sewu. Dari pihak sekolah bagaimana kurikulumnya menunjang ke arah sana. Misalkan tadi di usia dini jangan dikasih PR membaca menulis, gak usah. Dilatihnya apa? Di PR-nya apa? Bermain bersama ibu. Sekarang bermain apa? Mainin beras. Itu menyiapkan anak biar bisa nulis loh bu. Main tanah itu biar anak bisa nulis nantinya rapih tulisannya. Main air, nuang-nuang air, apa yang menyenangkan bagi anak gitu ya. Dan tidak terlalu ketat, fleksibel saja. Yang penting anak bahagia, ibunya nggak darting gitu ya. Kemudian tadi usia 7 sampai 12 tahun ini berarti usia SD ya Bu ya. Nah, ini usia kritis. Usia inilah yang menentukan bagaimana nanti anak akan menjadi anak yang taat dalam beribadah atau enggak. Di usia ini anak sudah bisa memahami sesuatu, maka berikanlah pemahaman. Berikanlah latihan soal nih dari sekolah yang membuka pemikirannya, bukan menutup. Misalkan banyaknya soal-soal di kita itu kan yang menutup, nggak membuka. Misalnya apa? Misalnya sebutkan contoh perbuatan toleransi beragama. Itu tertutup. Yang terbuka bagaimana? Kalau ada kejadian seperti ini, menurut kalian bagaimana? Jadi menurut kalian kan, jadi setiap anak jawabannya beda-beda. Biarkan saja. Itu sebenarnya sedang proses supaya anak cepat akil. Ya Bu ya. Sekarang kan banyak anak remaja yang seharusnya sudah akil balik, dia belum akil balik. Baliknya udah bisa naksir cewek, ya Bu ya. Sudah punya pacar tapi belum berakal. Kenapa? Karena anak tidak dilatih untuk berpikir bebas. Maka anak bela berpikir terbuka gitu loh, berkembang pemikirannya supaya dia memikirkan sesuatu, supaya akalnya terlatih. Kemudian di usia 7 sampai 12 ini kalau kita lihat Rasulullah ya, Rasulullah itu sudah belajar untuk mencari nafkah, bayangkan. Dengan menggembala kambing, ya kan? Di usia 9 tahun, kemudian di usia 12 tahun sudah ikut berjualan ke Syam, magang sama pamannya. Nah, berikanlah kesempatan itu kepada anak-anak kita. Maka di usia 7 sampai 12 tahun ini anak laki-laki harus lebih dekat dengan ayahnya, anak perempuan harus lebih dekat dengan ibunya. Inilah masa anak mendownload maskulinitas pada ayah dan feminitas pada ibu. Jangan terbalik. Ajarkan anak-anak perempuan, ajarkan pekerjaan rumah.
Ya, termasuk anak laki-laki pun tidak apa-apa mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau di sekolah anak kami itu ada life skillnya ya. Saya kasih usulan, kata saya ini anak sedang masa kritis, anak sedang menuju akil balik. Tolong dimasukkan ke kurikulum life skill. Maka ada anak motong sayur, masak gitu ya. Alhamdulillah menambah skill dia. Kenapa? Karena ternyata ini sepertinya sepele ya. Sesungguhnya ketika anak di usia 7 sampai 12 tahun ini harus dilatih untuk bisa minimal dia melayani dirinya sendiri. Dia butuh makan, cari makan sendiri. Saya kadang Bu, seharian tuh nggak masak. Umi aku mau makan ya, yuk cari aja makanan di dapur. Oh Umi belum masak ya, belum, malas kata saya gitu. Ya udah, ada yang masak telur, ada yang masak mie. Dengan begitu dia terlatih untuk melayani dirinya sendiri. Betul Bu, ini harus agak tega juga. Jangan semuanya serba dilayani oleh kita, ya. Kemudian yang laki-laki saya ajarkan untuk belanja ke warung, biar dia nggak malu. Saya sampaikan anak laki-laki mungkin nanti ada pertanyaan gini, kalau anak saya laki-laki itu malas. Laki-laki itu memang malas Bu, malas. Jadi kalau ada laki-laki yang nggak malas berarti dia itu mah dapat karomah kali ya. Jadi anak laki-laki itu memang bawaannya malas. Maka dia jangan dikasih tugas, tapi dikasih tanggung jawab. Nih anak laki-laki. Anak laki-laki misalkan malas belajar. Kamu ini nggak pengen ranking pertama? Memang nggak pengen, ya kan? Kalau ditanya gitu nggak pengen. Kamu nggak ingin pinter? Enggak. Buat apa? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Sampaikan gini. Terserah kamu deh. Yang jelas, kamu itu bakal jadi ayah. Nah mereka mikir, masa nanti kalau kamu nggak mau belajar, masa kamu nanti kalau kamu nggak mau belajar, kamu ditanya sama anaknya, ya ini pelajaran ini gimana ya? Aduh, ayah lupa, nggak tahu, ayah juga dulu nggak belajar. Nah, gimana kalau kayak gitu? Nah, kalau dibenturkan dengan sebuah tanggung jawab, ya, maka dia akan mikir. Tanpa kita oprak-oprak pun dia akan melakukan itu. Gitu ya Bu ya? Nah, anak-anak saya udah mulai jualan Bu, dilatih jualan. Minimal dia punya mental baja, mentalnya kuat lah gitu ya. Keliling jualan gitu ya. Mungkin orang bilang, ih gimana sih Bu Meti anaknya, sudah biarin aja, suruh jualan, nawarin, ngeprospek orang, ditolak, ada yang nggak mau, ada yang ngejek. Itu melatih dia menempa. Nah, ini usia 7 sampai 12 tahun. Benturkan dia dengan realita kehidupan. Jangan dimanja. Misalkan anak pengen mainan, aku pengen ini, boleh, kamu bayar 50%, dari ibu 50%. Dia akan mikir Bu, gimana caranya. Sekarang anak-anak saya lagi nabung, dikasih uang jajan cuma 5.000 aja. Mereka pintar, jajannya cuma 2.000, 3.000 ditabung. Nanti kalau pengen mainan, aku pengen ini, ya boleh, pokoknya dari kamu 50%. Silahkan milih yang mana. Ya, jadi apa? Jadi ada rasa tanggung jawab gitu. Sampai ketika sepedanya rusak pun kita nggak perbaiki Bu. Biarlah dia perbaiki sendiri, pergi ke bengkel. Keringat bercucuran, saya senang banget lihatnya. Ya anak laki-laki memang harus seperti itu. Jangan selalu dimanja. Nih di usia 7 sampai 12 tahun justru harus dibenturkan dengan realita. Nah, di usia 12 sampai 15 tahun ini pun masa kritis kedua, masa latih ya. Pralatih, di mana anak itu betul-betul sudah akan memasuki usia akil balik. Disinilah dibutuhkan kehadiran orang tua. Bagaimana orang mendampingi mereka, menjawab kegalauan mereka. Biasanya mereka di usia ini, anak-anak mulai tidak mau dianggap sebagai anak-anak, tetapi belum dewasa. Ya. Kemudian mereka itu hormonnya sedang berubah. Maka anak batang otaknya akan semakin aktif, maka dia akan lebih mudah membantah. Nah, ibu-ibu biasanya anak di usia ini, ibunya sudah memasuki 40 tahun. Ayahnya juga udah memasuki 40 tahun lebih. Biasanya si ayah mengaku sebagai puber kedua. Nah, ibu nggak tambah pusing gimana coba? Di usia 15 tahun. Berarti anak-anak SMP ini mau SMA, seharusnya anak ini sudah akil balik. Sudah akil balik berarti dia tandanya apa? Dia sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Bahkan kalau dulu itu sudah punya penghasilan, kayak Imam Syafi'i itu sudah jualan gitu ya. Bahkan ketika mimpi basah yang pertama, besoknya langsung nikah Imam Syafi'i. Masya Allah ya, anak sekarang
15 tahun mimpi basah, nikahnya umur 30 tahun. Please deh, 15 tahun itu ngapain aja coba? Berarti kita sudah menyiksa anak. Ya, maka kalau kami sekarang sudah mulai membicarakan tentang berkeluarga, tentang menikah pada anak-anak yang masih usia 11 sampai 15 tahun ini ya, bahwa kamu tuh nanti akan begini, akan begini, akan begini. Maka ayo belajar dagang, belajar jualan. Kamu mau nikah kapanpun silahkan. Yang penting kamu sudah punya penghasilan. Dan kalau sudah menikah, keluar dari rumah. Saya bilang begitu. Jangan numpang sama orang tua, jangan numpang sama mertua. Ada juga anak iseng, ya udah cari istri yang kaya katanya. Ya terserah lah, yang penting kamu tidak menyusahkan orang tua gitu kan. ya begitu kan, itu memang realitas ya. Sekarang banyaknya kenakalan remaja karena di usia yang seharusnya dia perlakukan dewasa, kita masih menganak-anakan. Coba sebutannya anak-anak SMA, dia sudah pemuda. Dalam Islam itu tidak ada istilah remaja, nggak ada. Itu istilahnya dari Barat. Dari Islam tuh begitu dia akil balik, maka dia menjadi mukallaf. Maka dia sudah terbebani oleh syariat. Bahkan anak laki-laki itu tidak wajib lagi kita nafkahi. Bayangkan, usia 15 tahun. Nah, kalau usia 15 tahun, kita jangan langsung sekarang gini, oh kamu udah 15 tahun, nggak dikasih uang lagi ya. Tapi kita tidak menyiapkan dari awal, ya itu namanya juga zolim. Kalau kita tidak menyiapkan dari awal, berarti kita harus membayarnya sekarang.